Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,54% ke angka 6.830. Dan di video ini saya coba analisa saham ASA yang dalam satu minggu terakhir ini memang terlihat sudah mulai melemah untuk melihat bagaimana potensi saham ini ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ASA. Saham ASA hari ini masih lanjut turun 6% lebih ke harga 1170. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini ASA memang secara tren mulai melemah. Tapi untuk terkonfirmasi downtrend saat ini masih belum, karena bisa kita lihat ASA saat ini masih berada di atas garis EMA 150 di harga 1120 dan saat ini memang berada di bawah support EMA 50 di harga 1185, tapi ini belum terkonfirmasi break. Jadi secara tren jangka menengah ini belum terlihat ada tanda-tanda ASA akan mulai downtrend. Jadi sebelumnya memang ASA sudah naik lumayan tinggi dari sekitar harga 700-an, sempat naik menyentuh 1400 setelah itu mulai melemah, sempat bertahan di atas support 1250, tapi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas 1300, apalagi pada hari Rabu candlenya shadow ke atas yang sangat panjang seperti ini, ada tanda-tanda memang ada perbalikan arah. Dan setelah ada candle ini bisa kita lihat ASA terus bergerak turun dan saat ini mengatas support EMA 50. Dan garis EMA CD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 6% lebih hari ini malah terlihat ada akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat masuk akumulasi. Jadi ASA menurut saya masih menarik untuk dipantau apabila teman-teman mau entry karena penurunan tajam hari ini malah ada akumulasi dan saat ini berada di sekitar support EMA 50 dan dekat juga dengan support EMA 150. Jadi apabila mau entry menurut saya tetap paling aman adalah coba tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai harga 1100. Menurut saya selama ASA masih kuat berada di atas harga 1100, secara tren ASA masih aman untuk di hold, masih ada potensi untuk sideways dan naik kembali di atas garis EMA 50 selama masih kuat berada di atas 1100. Apalagi jika kita pantau penurunan ini mulai ada akumulasi kembali, sehingga masih ada potensi untuk ASA rebound dan naik menuju harga 1300 kembali atau naik mengetes resisten kuat ini. Jadi apabila teman-teman mau pantau, menurut saya ASA masih layak untuk dipantau, tapi untuk entry wait and see dulu di sekitar garis EMA 150. Sekarang coba kita lihat ASLC, anak usahanya dari ASA. Jika kita perhatikan ASLC beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150 saat ini di harga 112 masih gagal break. Tapi untuk garis EMA 50 saat ini masih berupa support di harga 103. Jadi jika kita pantau beberapa kali juga memang sebelumnya ASLC mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal break dan kembali melemah. Jadi secara tren ASLC belum uptrend, tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50 menurut saya masih layak untuk di hold. Dan garis EMA CD jika kita lihat saat ini memang mulai melemah. Tapi untuk saham ASLC harus hati-hati, pergerakannya menurut saya lumayan liar. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini terlihat ada distribusi, tapi asing juga jika kita pantau 2 minggu terakhir masih masuk akumulasi saham ASLC. Jadi itu saham ASLC saya lihat trennya masih akan sideways, masih ada potensi untuk turun mengetes harga 103 sampai harga 100, tapi menurut saya apabila masih kuat berada di atas garis EMA 50 masih layak untuk di hold, dan apabila mau entry pun menurut saya masih bisa coba tunggu di garis EMA 50 ini. Jadi bisa coba tunggu di harga 100 sampai 103 apabila ASLC mengetes support ini masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade atau hold saja selama harga 100 tidak terlewati. Jadi apabila mau swing trade bisa coba tunggu, apabila masih bisa bertahan rebound bisa coba entry dan jadikan garis EMA 150 untuk target take profit jangka pendeknya. Atau hold saja selama masih kuat di garis EMA 50 untuk target lebih jauh di sekitar 120. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham SSIA yang jika kita lihat hari ini naik 4% ke harga 466. Dan secara tren SSIS memang sempat turun di bawah garis EMA 50 setelah gagal break harga 470, sempat melemah, belum sempat menyentuh atau mendekati garis EMA 150 yang saat itu di harga 402. SSIS sudah berhasil rebound pada saat menyentuh sekitar harga 418. Setelah berhasil rebound, SSIS saat ini sudah kembali naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 442 sudah berubah kembali menjadi supportnya.
Dan kenaikan hari ini membuat SSIA kembali naik mengetes atau menuju resisten di 470. Apabila berhasil break, maka target berikutnya di resisten psikologisnya di harga 500. Jadi secara tren SSIA juga masih oke trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan garis MACD sebelumnya melemah, saat ini juga bisa kita lihat mulai berpotongan. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi asing juga jika kita pantau 3 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi untuk saham SSIA saya lihat masih menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman sudah punya juga, menurut saya masih layak untuk di hold karena masih terus ada akumulasi, sehingga masih ada potensi minggu ini untuk mengetes kembali 470 dan masih ada potensi untuk break dan lanjut naik ke 500. Walaupun gagal break pun menurut saya masih bisa coba hold selama masih kuat di garis EMA 50. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry karena sekarang sudah dekat dengan resisten 470, sebaiknya wait atau tunggu SSIA berhasil break 470 baru ikuti entry, atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 baru entry di sekitar support ini apabila memang gagal break. Sekarang coba kita lihat temannya saham Demas, pergerakannya masih belum sebagus SSIA. Sebelumnya juga sama, sempat turun di bawah garis EMA 50 150, mengetes kembali support di 164. Saham Demas bisa bertahan kembali dan masih bisa rebound. Tapi saat ini bisa kita lihat Demas masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150. Jadi beda SSIA dan Demas, SSIA memang sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi di bawahnya garis EMA 150 masih berupa support. Sedangkan Demas sudah langsung turun di bawah kedua garis EMA dan saat ini kedua garis EMA masih berupa resisten. Jadi untuk Demas, garis EMA 150 di harga 169, garis EMA 50 juga sama 169, tapi ada satu resisten juga di sekitar 170. Jadi ada beberapa resisten kuat yang mungkin bisa menahan kenaikan dari saham Demas. Dan pergerakan Demas juga jika kita lihat dari bulan Februari memang secara tren masih sideways dan range harganya juga lumayan sempit di sekitar 164 sampai 174. Jadi apabila mau swing trade pun atau mau trading pun untuk saham Demas menurut saya masih kurang menarik karena jaraknya lumayan dekat dengan resisten kuatnya. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan ini masih ada distribusi, asing juga masih distribusi. Jadi Demas saya lihat masih ada potensi untuk turun kembali menuju harga 164 sampai 165. Jadi apabila mau entry, paling aman menurut saya adalah tunggu Demas berhasil naik di atas garis EMA 50 150 baru coba ikutan entry. Atau mau coba spekulatif buy bisa coba tunggu di sekitar 164 untuk entry di sekitar support kuat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.